Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Briliana G1D020060 akan menjelaskan tugas mata kuliah Statistika Matematika, yaitu pada materi distribusi sampling, yaitu pada distribusi T dan distribusi F. Distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi lain yang merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N, yaitu Z distribusi normal 01. Sigma tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S, yaitu simpangan baku sampel. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru. Distribusi T sama dengan X bar min mu per S per akar N, yaitu T mendekati T, yaitu dB sama dengan N min 1, di mana X bar min mu didekati dengan distribusi normal, sedangkan S per akar N didekati dengan distribusi X kuadrat atau biasa disebut dengan chi-square atau disebut juga dengan distribusi varian. Teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas phi, maka T sama dengan Z per akar Y per phi. Mempunyai PDF yaitu Ft sama dengan gamma buka kurung phi plus 1 per 2 tutup kurung dibagi dengan akar phi gamma buka kurung phi plus 1 per 2 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung 1 plus T kuadrat per phi tutup kurung dengan pangkat min phi plus 1 per 2. T dari min tak hingga sampai tak hingga. Dan disebut dengan distribusi T dengan derajat bebas phi. Pembuktian. Diketahui Y dan Z variabel acak independen. Z distribusi normal 01 dan Y distribusi chi-square dengan derajat phi. Fz merupakan fungsi kepadatan peluang normal standar dan Fy merupakan fungsi kepadatan peluang chi-square dengan derajat bebas phi. Ini rumusnya Fz dan ini rumus Fy. Y dan Z merupakan variabel acak independen, maka join PDF-nya yaitu F buka kurung Z, Y tutup kurung sama dengan Fz dikalikan dengan Fy. Ingat, dalam hal dua variabel acak independen, maka join PDF merupakan perkalian dari marginal PDF untuk setiap variabel sehingga Fz, Y yaitu Fz bisa dikalikan dengan Fy. Ini merupakan rumus Fz dan ini merupakan rumus Fy. Kemudian transformasi variabel yaitu A cantik dari Z, Y yaitu Z dari min tak hingga sampai tak hingga dan Y dari 0 sampai tak hingga. T sama dengan Z per akar Y per phi menjadi Z sama dengan T akar Y per phi, yaitu dan dz dt-nya sama dengan akar Y per phi. Transformasi Z, Y ke TY menghasilkan B cantik yaitu T, Y dari T dari tak min tak hingga sampai tak hingga, kemudian Y dari 0 sampai tak hingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T akar U per phi, maka matriks Jacobiannya yaitu W aksen TU. Jacobian yaitu do Z per do T, do Z per do U, do Y per do T, do Y per do U. Do Z per do T-nya menghasilkan akar U per phi, sedangkan do Y per do T menghasilkan 0, do Z per do U menghasilkan T per 2 akar U phi, do Y per do U menghasilkan 1, sehingga didapatkan matriks Jacobiannya yaitu akar U per phi. Jadi, nilai GTU sama dengan fungsi W1TU dikalikan dengan W2TU, kemudian dikalikan dengan matriks Jacobiannya. Ini merupakan nilai W1TU dan ini nilai W2TU. Dan ini nilai matriks Jacobiannya. Kemudian dioperasikan sehingga menghasilkan ini. Kemudian bagaimana dengan nilai marginal T-nya? Marginal T. Karena marginal T yang diminta, maka kita menggunakan batas U, yaitu dari 0 sampai tak hingga. GT
sama dengan integral dari 0 sampai hingga GTU DU. Kemudian nilai GTU DU yang ini dimasukkan. Kemudian nilai E pangkat min U per 2 buka kurung 1 plus T kuadrat per V tutup kurung dimisalkan menjadi Z sama dengan U per 2 buka kurung 1 plus T kuadrat per V tutup kurung. Maka didapatkan nilai U-nya yaitu 2Z per 1 plus T kuadrat per V. Sedangkan nilai DU yaitu 2 per 1 plus T kuadrat per V dz. Maka nilai GT-nya yaitu ini, nilai yang tadi kan ya. Yang ini. Kemudian yang ini merupakan nilai U-nya. 2Z per 1 plus T kuadrat per V itu nilai U. Kemudian min U per 2 buka kurung 1 plus T kuadrat per V tutup kurung merupakan nilai Z. Maka E pangkat min Z. Sedangkan 2 per 1 plus T kuadrat per V merupakan nilai dari DU. Kemudian ini dikeluarkan sehingga tersisa integral 0 sampai hingga Z berpangkat V plus 1 per 2 tutup kurung min 1 E pangkat min Z dz. Ini merupakan gamma A sama dengan integral dari 0 sampai hingga Z pangkat A min 1 E pangkat min Z dz. Sehingga yang ini hasilnya ini. Kemudian dioperasikan, ini penjabarannya sehingga menghasilkan ini. Maka terbukti bahwa distribusi T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF FT sama dengan gamma buka kurung V plus 1 per 2 tutup kurung per akar V R buka kurung V plus 1 per 2 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung 1 plus T kuadrat per V tutup kurung min V plus 1 per 2 dengan batas T yaitu dari min tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya dinamakan dengan distribusi T dengan derajat bebas V. Teorema 10. Jika X bar dan S kuadrat adalah mean dari suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat, maka distribusi T sama dengan X bar min mu per S per akar N mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N-1. Perhatikan teorema 8 dan teorema 2. Teorema 8 isinya ini, dan perlu diingat bahwa buka kurung N-1 tutup kurung S kuadrat per sigma kuadrat merupakan distribusi sampling variannya. Kemudian teorema 2 atau teorema limit pusat, di mana perlu diingat bahwa Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. X bar dan S kuadrat merupakan independen dan Y sama dengan buka kurung N-1 tutup kurung S kuadrat per sigma kuadrat mendekati distribusi chi-square N-1 sedangkan Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N mendekati distribusi normal 0,1. Di mana disubstitusikan ke teorema 9. Yaitu teorema 9 isinya adalah T sama dengan Z per akar Y per V. Kemudian V-nya merupakan N-1 sehingga dimasukkan nilainya. Z merupakan nilainya ini. Sedangkan Y yaitu ini. Kemudian V-nya N-1. Setelah itu didapatkan bahwa X bar min mu per sigma per akar N per akar S kuadrat per sigma kuadrat. Karena ini pangkat 2 dan ini pangkat 2 dan ini ada akar, maka hilang akarnya. Sehingga X bar min mu per sigma per akar N sama per S per
sigma menggunakan sifat operasi perkalian dan pembagian pada pecahan, maka ini naik ke atas sehingga menjadi sigma per S. Kemudian dapat dicoret sehingga menghasilkan yaitu X bar min mu per S per akar N berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Selanjutnya ada distribusi F. Distribusi F adalah distribusi sampling yang punya peranan penting dalam proses inferensi. Berkaitan dengan distribusi normal, distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi chi-square masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya, dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Teorema 11. Jika U dan V variabel acak independen berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 per V per V2 mempunyai PDF yaitu GF sama dengan gamma buka kurung V1 plus V2 per 2 tutup kurung per gamma buka kurung V1 per 2 tutup kurung dikalikan dengan gamma V2 per 2 tutup kurung. Dikalikan dengan V1 per V2 berpangkat V1 per 2 dikalikan dengan F berpangkat V1 per 2 min 1 dikalikan dengan buka kurung 1 plus V1 per V2 F tutup kurung berpangkat V1 min V1 plus V2 per 2. Untuk F lebih besar daripada 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Pembuktian. Fungsi densitas peluang bersama dari U dan V. 1 per 2 V1 2 berpangkat V1 per 2 gamma buka kurung V1 per 2 dikalikan dengan U berpangkat V1 per 2 min 1 dikalikan dengan E berpangkat min U per 2 merupakan U berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1. Sedangkan 1 per 2 berpangkat V2 per 2 dikalikan dengan gamma yaitu V2 per 2 dikalikan dengan V berpangkat V2 per 2 min 1 dikalikan dengan E berpangkat min V per 2 merupakan V berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V2. Kemudian dioperasikan sehingga menghasilkan 1 per 2 berpangkat V1 plus V2 per 2 dikalikan dengan gamma V1 per 2 dikalikan dengan gamma V2 per 2 dikalikan dengan U berpangkat V1 per 2 min 1 dikalikan dengan V berpangkat V2 per 2 min 1 dikalikan dengan E berpangkat min U plus V per 2 dengan U lebih besar daripada 0 dan V lebih besar daripada 0 dan F UV sama dengan 0. Dengan transformasi variabel didapatkan yaitu F sama dengan U per V1 per V per V2. Dan didapatkan U yaitu V1 per V2 dikalikan dengan VF. Dan turunannya itu do U per do F sama dengan V1 per V2 dikalikan dengan V. Dengan demikian diperoleh fungsi densitas F dan V sebagai berikut, yaitu GFP sama dengan V1 per V2 berpangkat V1 per 2 per 2 berpangkat V1 plus V2 per 2 gamma V1 per 2 gamma V2 per 2 dikalikan dengan F berpangkat V1 per 2 min 1 V berpangkat V1 plus V2 per 2 min 1 dikalikan dengan E berpangkat min V per 2 buka kurung V1F per V2 plus 1 tutup kurung. Untuk F lebih besar daripada 0 dan V lebih besar daripada 0 dan GFP sama dengan 0. Kemudian diperoleh fungsi densitas peluang bersama VF kan ini. Kemudian untuk mendapatkan fungsi densitas peluang dari F, GFP diintegralkan terhadap V. Dengan kemudian disubstitusikan dengan W sama dengan
V per 2 buka kurung V1F per V2 plus 1. Akhirnya didapatkan yaitu GF sama dengan gamma buka kurung V1 plus V2 per 2 tutup kurung per gamma buka kurung V1 per 2 tutup kurung gamma V2 per 2 tutup kurung. Dikalikan dengan V1 per V2 buka tutup kurung berpangkat V1 per 2 dikalikan dengan F berpangkat V1 per 2 min 1 dikalikan dengan buka kurung 1 plus V1 per V2 F tutup kurung berpangkat min setengah V1 plus V2 untuk F lebih besar daripada 0 dan G lebih besar daripada 0. Sehingga terbukti GF-nya yaitu ini. Kemudian ada teorema 12 yaitu jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah varian-varian sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi normal dengan varian sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat dikalikan dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dikalikan dengan S2 kuadrat. Mempunyai distribusi F dengan derajat bebas N1 mendekati 1 dan N2 mendekati 1. Perhatikan teorema 8. Ini teorema 8. Selanjutnya dimodifikasi sehingga menghasilkan ini. Berdasarkan teorema 11, maka variabel acak F tersebut berdistribusi F dengan derajat bebas N1, 1 dan N2, 1. Materi selanjutnya yaitu distribusi sampling dan order statis. Order statis atau statistik urutan. Distribusi sampling sebelumnya bergantung pada asumsi bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ketika distribusi sampling tidak bergantung pada asumsi mengenai distribusi populasi, dikembangkanlah statistik non-parametrik. Salah satunya adalah statistik urutan atau order statis. Distribusi order statis, jika dimiliki sekumpulan data yang diketahui nilainya, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lain. Tetapi, jika dimiliki data yang nilainya tidak diketahui berupa variabel acak, tidak dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lain. Estimasi dengan suatu ukuran statistik yaitu statistik urutan atau order statis. Order statis merupakan variabel acak yang nilainya tidak dapat dipastikan dan dapat berubah-ubah. Jadi, statistik urutan memiliki peluang dan distribusi peluang. Bahasan selanjutnya yaitu distribusi sampling yang berkaitan dengan statistik urutan. Jika X1, X2, sampai Xn sampel acak independen dari distribusi kontinu pada fungsi kepekatan peluang positif di mana misal Y1 nilai terkecil dari XI, Y2 nilai berikutnya dari XI, sampai Yn nilai terbesar dari XI. Maka Y1 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari titik-titik, lebih kecil dari Yn. Merupakan gambaran X1, X2, sampai Xn ketika disusun berurutan dari kecil ke besar. Teorema 13. Jika YI order statis dari sampel acak X1, X2, sampai Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1, Y2, sampai Yn adalah G, Y1, Y2, sampai Yn, di mana nilainya N faktorial, FY1 sampai FYN, A lebih kecil dari Y1, lebih kecil dari titik-titik, lebih kecil dari Yn, lebih kecil dari B, dan nilainya yaitu 0 untuk yang lain. Untuk mempermudah pembuktian, misalkan N sama dengan 3. Fungsi kepekatan peluang bersama dari X1, X2, sampai X3 adalah Fx1, X2, X3 sama dengan Fx1 kali Fx2 kali Fx3. Misal, A, ruang sampel X1, X2, sampai X3. A merupakan gabungan semua himpunan dari urutan Xi yang mungkin, yaitu ada X1 sampai ada A1 sampai A6. Peluang himpunan urutannya bisa dilihat seperti gambar ini, gambar yang terlihat. Masing-masing himpunan ditransformasikan ke ruang sampel Y1, Y2, Y3, yaitu B,
buka kurung kurawal, buka kurung Y1, Y2, Y3, tutup kurung, titik 2, A lebih kecil dari Y1, lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3, lebih kecil dari B, tutup kurung kurawal. Kemudian, ditransformasikan variabel untuk semua urutan yang mungkin, yaitu A1 sama dengan X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, X3 sampai sama dengan Y3, di mana matriks Jacobian pertamanya yaitu 1, kemudian A2, min 1 sampai dengan A6. Demikian. Sehingga dapat disusun fungsi densitas peluang bersama Y1, Y2, Y3, yaitu Y1, Y2, Y3 sama dengan sigma X I sama dengan 1 sampai 6, F Y1, Y2, Y3 dikalikan dengan Jacobiannya. Kemudian diuraikan sehingga didapatkan 3 faktorial FY1, FY2, FY3. Yang mana secara umum untuk sampel berukuran N dapat dituliskan sebagai G buka kurung Y1, Y2 sampai Yn sama dengan N faktorial FY1 sampai FYN. Bagaimana dengan PDF marginal dari YK? Buktikan. PDF marginal dari YK adalah YK, buka kurung YK, tutup kurung sama dengan N faktorial per K-1 faktorial, N-K faktorial, F YK pangkat K-1, 1 min F YK pangkat N-K F YK, di mana A lebih kecil dari YK, lebih kecil dari B, sama dengan dan 0 yang lain. Untuk pembuktiannya dapat dilihat pada marginal Y1 dan PDF marginal YN. Jika X variabel acak dengan PDF Fx untuk A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, dan 0 untuk yang lain, maka fungsi distribusi dari X adalah Fx. Peluang X mendekati X kecil yaitu 0 untuk X lebih kecil sama dengan A, dan integral dari A ke X FWDW dari A lebih kecil di mana di mana A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, dan ada satu yaitu X lebih besar dari B, sehingga didapatkan dfx per dx sama dengan fx, kemudian dfx sama dengan fx dx, dan 1 per fx sama dengan fb per fx. Kemudian dijabarkan, yaitu integral A ke B FWDW dikurangi integral fx, yaitu A sampai X FWDW. Perlu diingat bahwa integral A ke B FWDW sama dengan 1 karena merupakan fungsi total. Sehingga dapatkan yaitu integral X dari X sampai B FWDW. Berikut ini penentuan fungsi densitas peluang marginal YN. G, Y1, Y2 sampai YN, di mana nilainya N faktorial FY1 sampai FYN. A lebih kecil dari Y1, lebih kecil dari Y2, lebih kecil titik-titik, lebih kecil dari YN, lebih kecil dari B, dan 0 yang lain. PDF marginal YN, yaitu GN, YN, integral YN-1 sampai integral Y1 N faktorial FY1, FY2 sampai FYN DY1, DY2 sampai DYN-1. Kemudian dijabarkan, yaitu dengan batas integralnya itu dari A sampai YN, kemudian titik-titik yaitu A sampai Y4, A sampai Y3, A sampai Y2, dikalikan dengan kemudian N faktorial FY1, FY2 sampai FYN, DY1, DY2 sampai DYN-1. Kemudian diuraikan lagi YN
integral A sampai Y2 FY1 DY1 bisa dilihat di sini, yaitu hasilnya itu FY2. Kemudian maka di sini hasilnya penjabarannya itu menjadi FY2. Maka hasil yang ini menjadi FY2. Karena karena integral A sampai Y3 FY2 FY2 DY2 sama dengan integral dari A sampai Y3 FY2 df Y2 dijabarkan. Ini merupakan FY2 df Y2 per DY2. Kemudian ini dijabarkan sehingga menghasilkan ini. Maka Gn Yn yaitu integral A sampai Yn titik yaitu sampai integral A sampai Y4 N faktorial F Y3 kuadrat per 2 FY3 sampai FYN DY3 sampai DYN-1. Karena integral A sampai Y4 yaitu FY3 kuadrat per 2 FY3 DY3, maka FY3 pangkat 3 per 2 kali 3, yaitu dengan batas A sampai Y4, maka menghasilkan FY4 3 pangkat 3 per 3 faktorial. Maka GN-YN-nya yaitu ini. Demikian seterusnya sampai dilakukan terhadap YN-1 sehingga diperoleh GN YN yaitu N faktorial FYN N-1 per N-1 faktorial FYN, yaitu N FYN pangkat N-1 FYN dari A lebih kecil dari YN lebih kecil dari B. Selanjutnya penentuan fungsi densitas peluang marginal Y1. GY1, Y2 sampai YN yaitu N faktorial FY1 sampai FYN A lebih kecil dari Y1, lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari titik-titik, lebih kecil dari YN, lebih kecil dari B, dan ada 0 yang lain. PDF marginal Y1 yaitu G1, Y1 integral Y2 sampai integral YN min 2 YN min 1 seperti yang terlihat dengan batas yaitu Y1 sampai B sampai titik-titik integral YN min 3 sampai B YN min 2 sampai B YN min 1 sampai B N faktorial FY1 FY2 sampai FYN DYN DYN min 1 titik-titik sampai DY2. Karena integral YN min 1 sampai BFYN DYN sama dengan 1 dikurangi FYN min 1. Ini merupakan integral dari X sampai B FWDW. Maka G1 Y1 sama dengan Y1 B titik-titik sampai YN min 3 sampai B YN min 2 sampai B N faktorial FY1 FY2 sampai FYN min 1 dikalikan dengan 1 per FYN min 1 DYN min 1 sampai DY2. Karena integral YN 2 sampai B1 per F YN min 1 tutup kurung FYN 1 DYN min 1 sama dengan integral YN min 2 B min 2 sampai B min buka kurung 1 per F YN min 1 tutup kurung D 1 min F YN min 1 tutup kurung. Perlu diingat seperti ini ya. Sehingga menghasilkan min 1 per
F yn min 1 tutup kurung kuadrat per 2 dengan batas yn min 2 sampai B, sehingga menghasilkan 1 per F yn min 2 tutup kurung per 2 ini dikuadratin. Maka Y1Y1 sama dengan integral dari Y1 sampai B titik-titik sampai integral Yn min 3 sampai B n faktorial Fy1 Fy2 sampai Fyn min 2 dikalikan dengan 1 min Fyn min 2 tutup kurung kuadratkan per 2 Dyn min 2 sampai Dy2. Dan sampai seterusnya sampai dengan integral terhadap Y2 sehingga G1 Y1 sama dengan n faktorial buka kurung 1 per F Y1 tutup kurung n min 1 per n min 1 faktorial Fy1 sama dengan n 1 min F Y1 tutup kurung n min 1 Fy1 A lebih kecil dari Y1 lebih kecil dari B. Maka PDF marginal YK-nya yaitu integral YK-1 sampai titik-titik yaitu integral Y1, integral YK plus 1 sampai integral YN n faktorial Fy1 titik-titik Fyk-1, Fyk, Fyk plus 1 sampai Fyn Dyn sampai Dyk plus 1 Dy1 sampai Dyk-1 yaitu menghasilkan ini. Kemudian perlu diingat jika K maksimum GK YK n faktorial maka FYK pangkat K-1 per K-1 faktorial FYK. Jika K minimum maka GK YK n faktorial 1 min FYK n pangkat n min K per n min K faktorial FYK. Kemudian lanjutan yang tadi hitungan GYK-nya yaitu seperti ini. Nah, ini merupakan K minimum, sehingga dimasukkan nilai K minimumnya. Kemudian, disederhanakan sehingga menghasilkan 1 min FYK pangkat n min K per n min K faktorial n faktorial FYK K-1 per K-1 faktorial FYK. Jadi, GKYK sama dengan n faktorial per K-1 faktorial n min K faktorial FYK K-1 1 min FYK pangkat n min K FYK. Kemudian ada contoh. Jika diketahui Y1 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3, lebih kecil dari Y4, merupakan order statis dari suatu sampel acak berukuran 4 yang berasal dari distribusi dengan PDF, yaitu Fx sama dengan 3x. Untuk 0 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1, dan 0 untuk yang lain. Tentukan fungsi densitas peluang marginal dari Y3 dan tentukan P buka kurung Y3 lebih besar dari 1 per 2 tutup kurung. Oke, jadi solusinya yaitu X1, X2, X3, X4 sampel acak berukuran 4 dengan PDF. Kan ini ada 4 sampel acak. Kemudian dengan Fx yaitu 3x dari x-nya 0 sampai 1 dan 0 yang lain. Pertama ditentukan dulu Fx-nya sama dengan 2x dx x kuadrat. Kemudian selanjutnya ditentukan Fy3 sama dengan 2y3 yaitu 0 lebih kecil dari y3 lebih kecil dari 1 dan Fy3 sama dengan y3 kuadrat. Sehingga dapat disusun fungsi densitas peluang marginal dari Y3 sebagai berikut. G3Y3 yaitu 4 faktorial
3 min 1 faktorial, 4 min 3 faktorial. Kemudian dikalikan dengan FY3 pangkat 3 min 1 dikalikan dengan 1 min FY3 tutup kurung pangkat F min 3 FY3. Ini 4 faktorial, ini 2 faktorial, dan ini 1 faktorial. Ini turun menjadi Y3 pangkat 2, kemudian 1 min Y3, 2 pangkat 2, 1, 2 Y3. Kemudian sama dengan 24, buka kurung Y3 pangkat 5 per, min Y3 pangkat 7. Dengan rumus GX, YX-nya yang ini. PDF marginal pada Y3 dapat dituliskan yaitu G3 Y3 yaitu 24 Y3 pangkat 5 min 23 Y3 pangkat 5 min Y3 pangkat 7 dengan 0 lebih kecil dari Y3 lebih kecil dari 1, 0 yang lain. Berdasarkan fungsi densitas peluang diperoleh, hitung P Y3 lebih kecil dari setengah sebagai berikut, yaitu PY3 lebih kecil dari 1/2 sama dengan integral 1/2 sampai 1, yaitu dengan fungsi GY3-nya yang tadi, yaitu ini. DY3, kemudian diintegralkan sehingga menghasilkan 243/256. Selanjutnya, apabila kita ingin menentukan peluang YI lebih kecil dari YJ, kita dapat menggunakan fungsi densitas peluang bersama dari dua statistik urutan, yaitu YI lebih kecil dari YJ, yang mana merupakan fungsi densitas peluang marginal dari YI dan YJ, yaitu GIJ, buka kurung YI, YJ, tutup kurung yang dirumuskan sebagai berikut. GIJ, buka kurung YI, YJ sama dengan N faktorial per I-1 faktorial dikalikan dengan buka kurung J min I min 1 tutup kurung faktorial dikalikan dengan N min J faktorial, yang mana dikalikan dengan FYI berpangkat I min 1 dikalikan dengan FYJ min FYI yang berpangkat J min I min 1 yang dikalikan dengan 1 min FYJ yang berpangkat N min J, kemudian dikalikan dengan FYI dan FYJ, yang dimana A lebih kecil dari YI, lebih kecil dari YJ, lebih kecil dari B. Kemudian ada nilai 0 yang lain. Nilai ini akan menghasilkan yaitu GK buka kurung YK tutup kurung sama dengan N faktorial per K min 1 faktorial buka kurung N min K faktorial, dimana dikalikan F YK berpangkat K min 1 dikalikan dengan 1 min F YK berpangkat N min K dikalikan dengan F YK. Kemudian kita buktikan. Jadi pembuktiannya itu kita asumsikan, misalnya sumbu real dibagi menjadi 3 interval, yaitu yang pertama ada dari min tak hingga sampai YK, kedua dari YK sampai YK plus H, di mana H adalah konstanta positif, dan yang ketiga dari YK plus H sampai tak hingga. Karena populasi yang kita sampling memiliki nilai Fx sama dengan X, peluang bahwa K-1 dari nilai sampel masuk ke dalam interval pertama ini, maka K-1 ini menjadi pangkat dari yang ini. Kemudian N-K masuk ke dalam interval kedua, di dalam interval 1 min F YK yang berpangkat N-K. Kemudian dan 1 masuk ke dalam interval ketiga yaitu FYK, ini berpangkat 1. Sehingga ini yaitu GK buka kurung YK tutup kurung sama dengan N faktorial per K min 1 faktorial dikalikan dengan N min K faktorial dikalikan dengan F YK berpangkat K min 1 dikalikan dengan 1 min F YK berpangkat N min K dikalikan F YK, dimana batasnya itu dari A yaitu YK A lebih kecil dari YK lebih kecil dari B. Kemudian sesuai dengan rumus distribusi multinomial dengan menggunakan teorema nilai rata-rata, maka Fx sama dengan F
XI dikali H dengan memisalkan H konvergen ke 0 atau mendekati 0. Maka diperoleh bentuk seperti ini, yaitu GK buka kurung YK tutup kurung sama dengan N faktorial per K-1 faktorial dikalikan N-K faktorial dikalikan dengan F YK berpangkat K-1 dikalikan dengan 1 min F YK berpangkat N-K dikalikan dengan F YK, yaitu dari A lebih kecil dari YK, YK lebih kecil dari B. Kemudian berdasarkan contoh 2.1 akan ditentukan akan ditentukan fungsi densitas peluang marginal dari Y2 dan Y3 sebagai berikut, di mana G23 yaitu Y2 dan Y3 sama dengan 4 faktorial per 2 min 1 faktorial dikalikan dengan 3 min 2 min 1 faktorial, kemudian dikalikan dengan 4 min 3 faktorial, kemudian dikalikan dengan Y2 kuadrat, kemudian kuadrat, kemudian berpangkat 2 min 1, kemudian dikalikan dengan Y3 kuadrat min Y2 kuadrat berpangkat 3 min 2 min 1, kemudian dikalikan dengan 1 min Y3 kuadrat yang berpangkat 4 min 3, kemudian dikalikan dengan 2 Y2 dan 2 Y3, yang menghasilkan yaitu 96, buka kurung Y2 berpangkat 3, Y3 dikurangi dengan Y2 berpangkat 3 dan Y3 berpangkat 3, di mana 0 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3, lebih kecil dari 1. Next, point estimation, yaitu ada moment, least square, MLE, dan Bayesian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.